Nah, ini penjelasan ayat kursi. Ini sudah saya jelaskan kalau tidak salah kemarin ya, di rumah Pak Charlie. Nah, itu. Pada ayatul kursi atau ayat kerajaan atau surah Al-Baqarah ayat 255 dijelaskan bahwa Allahu la ilaha illallah. Allah itu tidak Tuhan kecuali Dia. Nah, dia yang saya ceritakan tadi di surah Al-Ikhlas, saudara. Itu ayahanda Adam. Atau nama lain beliau adalah Jibril, laki-laki perkasa Tuhan. Nah, jadi Allah tidak Tuhan, yang Tuhan itu Dia. Siapa Dia? Al-Hayyu, Al-Qayyum. Dia itu adalah yang hidup. Dia itu adalah yang berdiri. Kalau Allah tidak hidup, tetapi menghidupkan. Allah tidak berdiri, tapi mendirikan. Bahkan menjadikan serta membentuk rupa Tuhan itu sendiri. Lalu apa itu Tuhan, Pak Abu? Tuhan itu tempat nyata Allah dan Rasul. Suara Allah, suara Rasul, kata Allah, kata Rasul, perbuatan Allah, perbuatan Rasul nyata pada beliau Tuhan itu. Itulah Adam, saudaraku. Berarti Adam disembah? Tidak. Yang disembah itu adalah Allah dan Rasul. Sesuai dengan firman-Nya beliau, "Falyabudu rabb hadzal bait." Kau sembah Tuhan rumah, bukan rumah, Tuhan rumah. Kalau Adam itu kan rumah, kalau Allah Rasul kan tuannya atau Tuhannya. Tapi apapun alasannya, tidak dan tidak kita harus menghadap ke Adam, mendengar suara Adam dan melihat beliau. Kalau kita Nabi dan Rasul, nah, dari Nabi Idris sampai Nabi Muhammad, lihat dia. Nah, apa itu sembah? Satu, melaksanakan perintahnya, menjauhi semua larangannya, mencontoh perbuatan yang dia contohkan, pergi kalau disuruhnya, datang kalau dipanggilnya, diam kalau dari ilmu daripada dia. Itu sembah. Nabi Idris sampai Nabi Muhammad tidak bisa kalau itu dari Allah langsung, saudaraku. Atau dari Rasul yang di Rasul sendiri, tidak bisa kalau tidak melalui ayahanda Adam sebagai wujud sertanya. Ini Nabi lagi tidak bisa, apalagi kita. Itu. Makanya dia dikatakan Allahu la ilaha. Allah itu tidak Tuhan. Ilahwa, kecuali Dia itu Tuhan. Siapa? Yang hidup, yang berdiri. Kalau Allah tidak hidup, tapi menghidupkan. Allah tidak berdiri, tapi mendirikan. Bahkan membentuk rupa Tuhan itu sendiri. Oke. Nah, kemudian di ayat yang kedua, ini adalah sesuatu yang membedakan Nabi Idris sampai Nabi Muhammad, apalagi kita ya. Nah, la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Nah, Tuhan itu, ayahanda Adam itu tidak dihinggapi rasa kantuk, apalagi tidur, tidak. Apa indikasinya, Pak Abu? Kemana arah cerita ini, Pak Abu? Arahannya adalah kalau mengantuk itu kan lemes, capek, lelah. Kenapa kita lemes, capek, lelah? Karena tubuh kita berkata, "Hei Abu Fikri, stop berkaca itu. Stop berbuat itu. Aku ingin bekerja." Kata siapa? Kata tubuh. Tubuh siapa? Tubuh Abu Fikri. Sebenarnya tubuh yang dimaksud adalah sel. Jadi tubuh kita ini, saudaraku, terdiri dari miliaran sel. Ada sel yang membentuk darah, urat, tulang, daging, kulit, bulu atau roma. Pergantian daripada tubuh ini melalui sel-sel tadi itu setiap hari terjadinya, saudaraku. Karena kita tidur kan setiap hari. Jelas itu. Maka saya katakan, darah kita hari ini, urat kita hari ini, daging kita hari ini, tulang kita hari ini, kulit kita hari ini, bulu kita hari ini, sejatinya bukan yang minggu lalu. Bahasa kasarnya, tubuh kita hari ini bukan tubuh kita di minggu yang lalu. Sudah berganti dan diganti oleh para sel tadi. Tapi bentuk dan rupa kita sama, polanya tidak berubah. Tapi unsur pembentuk tubuh itu sudah berbeda selnya, saudaraku. Kapan terjadi perbedaan itu? Di momentum seketika kita lelah dan capek atau mengantuk. Seketika tidur, semua itu dioperasikan oleh para sel tadi.
Jadi sel yang sudah lemah, yang sudah rapuh, bahkan sel yang sudah mati itu dimakan, disantap oleh sel-sel yang kuat, sel-sel yang masih hidup. Akhirnya sel tadi gemuk, kuat, sehat. Yang jadi masalah adalah seketika formasi sel yang dimakan, yang disantap tadi hilang. Lalu yang mengisi formasi ini siapa? Tentu ada sel yang baru. Dari mana didapat? Dari intisari makanan. Berupa air, vitamin, mineral, protein, dan zat-zat yang lainnya. Artinya, untuk mengganti sel itu butuh bahan baru yang disebut dengan makanan, minuman, serta asupan. Barulah sel tadi bisa bekerja pada tubuh kita, saudaraku. Makanya kita disuruh ngantuk, kita tidur, itu adalah momentum di mana dia bekerja mengganti semua komponen fisik kita yang tercipta daripada sel. Maka saya katakan, tubuh kita hari ini bukanlah tubuh kita minggu yang lalu. Karena setiap hari terjadi pergantian sel ataupun tubuh oleh sel itu sendiri. Nah, jika Adam dia tidak mengantuk, tidak tidur, artinya dia tidak makan, tidak minum, tidak butuh asupan, saudaraku. Nah, ini salah satu bentuk perbedaannya dengan para nabi-nabi, termasuk Nabi Muhammad, yang kita katakan dia adalah wujud serta Allah itu. Makan minum beliau itu. Nah, itu. Makanya saya katakan, Adam itu eksklusif, berbeda, lain daripada yang lain. Termasuklah masalah dia tidak makan, tidak minum. Tidak terjadi processing pergantian sel pada tubuhnya. Karena dia itu hidup abadi. Bagaimana tidak abadi? Dia adalah wujud serta Allah. Itu. Dia ada semenjak dia ada. Sampai kapanpun dia akan ada, saudaraku. Hingga ke akhirat nanti dia akan ada. Jadi jangan ditanyakan lagi manifestasi Adam itu ada enggak Pak Abu di dunia ini. Enggak ada. Dia akan selalu hadir kepada kita dalam bentuk yang berbeda, gaya yang berbeda, model yang berbeda. Tidak ada manifestasi beliau itu. Artinya tidak ada perwujudan dia itu. Karena Adam itu kan fisik, badan jasad. Tidak ada manifestasinya dia itu. Hanya kita saja yang mengatakan bahwa si A itu adalah manifestasi Allah dan Rasul. Perwujudan Allah dan Rasul. Tapi tidak ada suratnya, tidak ada ayatnya, tidak ada datanya, saudaraku. Si A itu adalah perwujudan Allah dan Rasul. Tidak ada datanya, tidak ada keterangannya. Tapi kita paksakan, kita iakan. Jangankan beliau, Nabi dan Rasul saja berbeda dengan Adam ini. Dari semua aspek. Itu. Nah, seketika dia itu ada, diadakan oleh Allah dalam bentuk eksklusif, sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya. Beristri pun juga begitu. Kalau istri kita kan anak orang. Istri Adam dijadikan daripada dirinya sendiri. Kalau kita punya anak, kita harus berhubungan dulu kan, seksualitas dulu kan. Apakah Adam juga begitu? Tidak berani kita mengatakan, saudara. Tidak berani. Kenapa? Ini pekerjaan Allah dan Rasul secara struktur yang sangat rapi dan api. Mulai daripada Adam itu dijadikan berbeda dengan kita, itu sinyalemen bahwa beristri pun dia tidak sama dengan kita. Buktinya, istrinya dijadikan dari tubuhnya sendiri. Bagaimana dengan anak-anaknya? Apakah dia bekerja? Melakukan hubungan seksual seperti kita? Tentu berbeda. Tapi bagaimana bedanya? Kita tidak berani mengatakan apa bedanya. Terlalu jauh kita mencampuri. Tetapi yang pasti, dia punya anak 12 pasang, saudaraku. Nah, anak yang 12 pasang ini yang disebut dengan Rabiul Awal. Raja pertama yang jumlahnya 12 pasang.
Kenapa anaknya dikata Robbi? Karena anaknya ini nanti akan punya keturunan dan menuruni semua generasi sesudah Adam. Jadi Adam itu apa? Adam bukan raja tapi maharaja. Putranya yang 12 pasang itu adalah raja. Maka 12 Rabiul Awal artinya 12 pasang Tuhan yang daripadanya akan turun generasi Adam, saudaraku. Ingat itu. Kalau ada 12 Rabiul Awal, tidak ada 12 Rabiul Akhir, saudaraku. Tidak ada. Kalau ada juga perumpamaan. Ya. 12 Rabiul Akhir itu kalau ada juga itu perumpamaan. Contoh anak Nabi Yakub. Anak Nabi Yakub itu 12. 10 dari istrinya yang pertama, 2 dari istrinya yang kedua. Istri yang pertama namanya Raya, melahirkan 10 putra. Istri yang kedua namanya Rahel, melahirkan Yusuf dan Bunyamin, 12. Itu adalah Rabiul Akhir dalam perumpamaan, permisalan sekejatian ya. Nah, nanti akan lahir lagi perumpamaan kesejatian itu murid Nabi Isa, kaum Hawariyun. 12 orang juga. Tapi berkhianat 1 orang. Gitu. Anak Nabi Yakub juga ada berkhianat 1 orang. Namanya Huda. Anak Nabi Adam ada juga berkhianat 1 orang, namanya Qabil. Yang membunuh Habil itu adalah kakaknya, namanya Qabil. Karena Habil ini wafat, mati dibunuh oleh abangnya, maka lahirlah seorang anak bernama Sis. Tidak pakai pasangan. Itu apa? Menggantikan posisi Habil. Jelas datanya, jelas ceritanya, saudaraku. Gitu. Jadi salah satu bentuk daripada perbedaan ayahanda Adam dengan para nabi-nabi, para raja-raja di atas kita statusnya, dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak butuh asupan. Karena tubuh dan jasadnya bukan terbuat daripada processing, tapi langsung tanah, bukan unsur tanah, tidak. Langsung tanah. Dibuat oleh Allah langsung dengan tangannya, bukan dengan ayah bunda atau malaikat, tidak. Ingat ini. Kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Bagi ayahanda Adam itu apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Kan sudah jelas terang itu, saudaraku. Langit yang 7 itu adalah jenjang-jenjang menuju sorga. Sorga jenjang menuju Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha jenjang menuju Aras. Siapa yang megang kunci? Kunci langit 1 siapa? Ya Nabi Adam. Ya ayahanda Adam kita itu. Kalau dibukanya kunci langit yang pertama, maka bisalah masuk kita. Kalau dikuncinya, tidak bisa. Makanya seketika Nabi Muhammad bersama Jibril nak masuk langit pertama, kan dia tanya oleh ayahanda Adam, kau dengan siapa Jibril? Dengan Muhammad, dengan orang yang membawa sifat sidik martabat. Baru terbuka. Langit 1 bertemu dengan ayahanda Adam sebagai kuncen, pemegang kunci. Langit kedua bertemu dengan Zakaria, Yahya dan Isa. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Idris. Langit kelima bertemu dengan Harun. Langit keenam bertemu dengan Musa. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Itu semuanya dinyatakan oleh Allah dalam Isra wal Mi'raj. Ada kisah itu. Ada datanya itu. Nah itu. Jadi jelas semua ini. Tapi Pak Abu ada suatu hal yang menarik. Seketika di langit yang pertama, Jibril dan Muhammad itu kan bareng. Nah, sementara yang buka pintu adalah Adam. Nah, tadi kan Pak Abu mengatakan Adam dan Jibril itu adalah orang yang sama. Tapi berbeda nama, berbeda bentuk. Gampang itu bagi mereka. Mudah itu bagi mereka. Coba perhatikan, sewaktu Jibril dan Muhammad itu hendak naik ke Sidratul Muntaha. Apa kata Jibril? Aku tidak akan bisa, hai Muhammad, menyertaimu naik ke Sidratul Muntaha. Tidak akan bisa. Karena selangkah aku melangkah, selai rambut aku akan terbakar. Ini kan Jibril ngomong seperti itu. Tapi apakah benar Jibril
tidak bisa naik ke Sidratul Muntaha. Coba buka surat An-Najm itu. Real ada, terbuka saudaraku. Sewaktu Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, tiba-tiba dia lihat di situ, di ufuk yang ada di situ, tempat yang tinggi, ada Jibril saudaraku. Kemudian dia mendekat. Kaget Muhammad. Jibril memperlihatkan wajah aslinya. Nah, wajah itu pernah dilihat oleh Muhammad di tempat lain dan di waktu lain. Di mana? Di langit pertama tadi. Itulah wajah ayahanda Adam. Rupanya wajah asli Jibril itulah Adam itu saudaraku. Nah, kembali kita cerita Adam tidak makan, tidak minum. Kita bingung dengan dia. Apa iya, apa mungkin. Nah, mari kita buka surat Hud, surat nomor 11, ayat 69. Di situ kita jelaskan. Jadi kita mundur sedikit ya, biar kita lebih kuat datanya itu. Oke. Nah, pada surat Hud, ayat 11, Jibril tuh ngomong ke Muhammad bin Abdullah, Nabi terakhir. Saya ulangi lagi. Pada surat Hud, surat nomor 11, ayat 69, Jibril itu, ayahanda Adam itu berkata kepada Muhammad, Nabi bin Abdullah orang Arab. Apa kata Jibril? Walaqad ja'at rusuluna. Dan sungguh telah datang utusan-utusan kami, kata Jibril, kata ayahanda Adam, yang padanya ada Allah dan Rasul. Jelas? Nah, jadi yang datang kepada Ibrahim itu adalah utusan-utusan kami, kata Jibril, kata ayahanda Adam, karena padanya ada Allah dan Rasul. Bil busyro. Jadi apa utusan kami itu maksudnya para malaikat itu datang kepada Ibrahim dengan informasi. Busyro itu informasi yang menggembirakan. Gitu. Tapi ada kesedihan di sini. Nah, ini ayatnya. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahima bil busyro. Nah, sungguh wahai Muhammad, telah datang utusan-utusan kami, para malaikat-malaikatku atau para bawahanku, kata Jibril kepada Ibrahim. Bil busyro, dengan membawa berita gembira. Apa itu berita gembira? Berita gembira itu mengabarkan kepada Ibrahim bahwa nanti Bunda Sarah, istri Ibrahim yang sudah tua itu, akan melahirkan anak namanya Ishak. Jadi nama Ishak itu sudah disebut oleh Allah dan Rasul pihak para malaikat tadi kepada Ibrahim sudah disebutkan. Bahkan nanti si Ishak ini akan punya anak namanya Yakub. Padahal Ishak belum lahir. Yakub apalagi, tapi ceritanya sudah ada. Sewaktu pada utusan-utusan kami tadi ngomong kepada Ibrahim. Makanya dikatakan, qalu, maka berkatalah utusan kami, para malaikat-malaikatku, kata Jibril. Bawahanku, kata Jibril. Salamah, selamat Ibrahim. Selamat Ibrahim. Nah, Ibrahim kan senyum-senyum saja sambil berkata, qala salamun. Nah, selamat apa ya? Nah, itu. Fama labitsa anja'a bi'ijli hanizi. Sambil dia membawa makanan hidangan panggang anak sapi. Jadi kalau sapi itu kan sudah enak, sudah manis rasanya, tapi anak sapi lebih enak, lebih manis lagi. Tentu ada minumannya, masa makanan tidak pakai minum? Susu misalnya, atau buah-buahnya. Nah, lama bercerita, lama berdiskusi. Kabar gembira ini kabar apa? Mereka datang juga tujuannya apa? Tidak jelas oleh Ibrahim itu. Makanya keterangan ini pada ayat 70 kita dapatkan. Apa bunyinya? Falamma ro'a aidihum la tasilu ilaihi.
Maka Ibrahim itu tidak melihat, ya, tangan mereka itu menyentuh makanan, tidak melihat dia. Kok tidak disentuh ya? Kok tidak diminum ya? Dari tadi aku bilang makan dong, minum dong. Anda kan capek dari jauh nih. Tapi tidak. Mereka pura-pura ada dengar, pura-pura tahu. Pokoknya tidak. Nah, pada waktu itu, ya, wa aujasa minhum khifata. Khifata. Ya apa? Khifata itu artinya takut. Jadi pada waktu itu Nabi Ibrahim itu curiga terhadap mereka itu. Khifata, timbul rasa takut. Wah, ini jangan-jangan malaikat ini. Walaupun bentuknya manusia, ya, mestinya makan, tapi tidak mau menerima makan. Ini malaikat aja begitu, apalagi bosnya Adam. Wah, tidak makan, tidak minum ini, kira-kira begitu. Jadi Ibrahim timbul rasa takut ini. Mulai dia curiga, ini jangan-jangan ini malaikat ini. Timbul rasa takut. Biasanya apa? Kalau malaikat itu datang, biasanya akan ada bencana. Akan ada kesengsaraan terjadi bagi umat dan kaum. Tapi malaikat ngomong, qalu la takhaf. Berkata para malaikat yang bentuknya seperti orang tadi, yang dihidangkan daging panggang tadi. Jangan takut Ibrahim. Jangan takut. Inna ursilna ila qaumi Lut. Sesungguhnya kami ini diutus oleh bos kami, pemimpin kami, wali kami, wujud serta Allah kami, yaitu Adam, kepada kaum Lut. Mereka itu udah bajingan banget. Bajingan bagaimana wahai para malaikat? Ya, bayangkan aja kan, laki-laki itu kan pasangannya perempuan. Di sono itu laki-laki dengan laki-laki. Homoseksual. Udah parah. Bahkan Nabi Lut sempat mengatakan, ini anak perempuanku ada 2. Itu kesalahan juga sebenarnya. Masa anak perempuan mau disodorkan sama bajingan? Tapi mereka tidak mau, tidak ada selera. Dia maunya laki-laki, lanang. Kemudian diceritakan lagi, istrinya berdiri lalu tersenyum. Kemudian kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah itu Yakub putra Ishak. Nah, jadi sewaktu rasa cemas tadi muncul pada Ibrahim dan istrinya, seketika mendapatkan informasi yang ini, istrinya berdiri tersenyum-senyum, tersipu-sipu gembira. Maklum beliau mandulnya lama dong. Tidak punya anak itu lama, sampai-sampai Bunda Sarah ini menyerahkan cintanya kepada Hijir. Artinya menyerahkan Ibrahim agar mau menikah Hijir. Itu kan karena kekhawatirannya tidak punya anak tadi. Abangku, biar kita punya keturunan, nikahlah engkau dengan Hijir. Tidak ada perempuan seperti itu, saudaraku. Kalau bukan perempuan suci, perempuan baik, demi dakwah, menikahlah engkau dengannya Ibrahim. Wahai suamiku, menikahlah biar kamu punya anak, kita punya anak, biar dakwah Islam ini berjalan. Akhirnya menikah kan, karena dia mandul. Nah, tiba-tiba ada informasi dia akan punya anak namanya Ishak. Nanti Ishaknya akan beranak Yakub, Yakub akan beranak Yusuf, dan seterusnya ke bawah, Bani Israel namanya. Nah, kisah ini saudaraku saya angkat sengaja. Intinya pada kisah sewaktu Nabi Ibrahim menghidangkan panggang daging sapi itu. Bentuknya memang manusia, orang kayak kita. Dan normal dong kalau diberikan panggang daging sapi, susu dan buah-buahan. Tapi ada manusia yang tidak makan minum. Dia sekelas malaikat. Apalagi bos malaikat itu Adam, ayahanda kita. Maka tidak usah bingung seketika mendengarkan la ta'khuzu sinatu wala naum tadi. Tidak usah bingung, ada kisahnya loh. Gitu. Oke, kita masuk lagi ke kisah yang ada pada surat atau ayat kursi tadi. Jadi kita lanjutkan lagi. Nah, man zallazi yasfa'u indahu illa biiznihi. Jadi
putra-putra Adam tadi, dari para Nabi Idris sampai Nabi Muhammad sampai termasuk kita juga, tidak akan bakal dapat syafaat kecuali izin ayahanda Adam. Paham kita maksudnya itu? Tidak akan dapat syafaat kita kecuali izin ayahanda Adam. Apa maksudnya? Maksudnya adalah syafaat itu ada pada beliau, milik beliau untuk anak-anaknya. Laki-laki, perempuan, suku manapun, bangsa manapun. Ada di beliau, saudaraku. Tapi Pak Abu Fikri, kami sering mendengar itu para protokol ustadz ngomongnya begitu. Bahkan Pak Abu juga pernah ngomong itu. Apa itu? Nah, saudara-saudaraku, marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini apa pahamnya dan bagaimana pahamnya Pak Abu Fikri? Itu katanya sudah lurus, saudaraku. Tinggal kita ambil pahamnya saja. Nah, marilah saudaraku, kita bersolawat, artinya kita berhubungan. Kepada siapa? Kepada Nabi, artinya yang membawa. Rasul, dia adalah utusan. Ya, namanya Muhammad, pembawa sifat. Sallallahu, telah berhubungan Allah dengan dia, juga para malaikat. Dan dia adalah selamat. Padanya Islam. Lurus kalimat itu. Tapi kepada Adam itu, saudaraku. Bukan kepada Nabi Muhammad bin Abdullah. Kebenaran kita ini berbahasa Arab, semua itu diartikan Muhammad bin Abdullah. Nabi itu artinya pembawa. Adam pembawa, iyalah. Nabi pembawa. Muhammad orang yang membawa sifat, iya sifat lah. Kalau Adam tuh Ahmad yang dibawanya. Kalau Nabi Muhammad bin Abdullah itu Hamdu, puji. Kalau Adam terpuji, kalau Muhammad puji. Rasulullah, Adam itu adalah Rasulullah, tapi yang dirasulkan. Kalau Muhammad Rasul-Rasul. Sallallahu, telah berhubungan Allah dan malaikat kepadanya. Kalau Adam yes, kalau Muhammad tidak. Tidak ada datanya, tidak ada informasinya, saudaraku. Jadi apa hubungan Allah dengan Adam? Yaitu tadi. Setelah aku jadikan Basyiro ini, lembaga ini, telah aku sempurnakan, aku tiupkan rohku kepadanya. Artinya aku ada dengannya, bersamanya sertanya. Maka sujudlah engkau wahai malaikat kepadanya. Kan real. Hanya Adam yang ada keterangan seperti itu, saudaraku. Muhammad tidak ada. Boro-boro Allah akan ada pada dada Muhammad. Boro-boro malaikat sujud pada Muhammad. Allah dan Rasul saja tidak pernah ditemui oleh Muhammad. Muhammad itu hanya sebatas Adam, sebatas Jibril, saudaraku. Cek sejarahnya. Bahkan berkali-kali Jibril mengatakan, "Hei Muhammad, ingat, ingat. Hai Muhammad, katakan, katakan." Bahkan Jibril yang bercerita kepada Muhammad tentang awal dan akhir, zahir dan batin. Muhammad sendiri mengatakan, sesungguhnya keributan di langit, pertengkaran di langit antara malaikat dengan Allah, aku tidak tahu. Muhammad sendiri mengatakan itu. Tolong Pak Abu, ayatnya dijelaskan ini. Ini kami kadang-kadang ragu dengan informasi ini. Oke, kita lihatkan ayatnya. Nah, ini ayatnya. Surat Shad itu surat nomor 38, saudaraku. Ada pada ayat 69. Tolong jangan direkayasa. Tolong jangan ditambah-tambah. Tolong jangan dikurang-kurangi. Tolong jangan disenandung-senandungkan. Ya. Nah, makana lia, ya. Lia itu bagi saya. Makana lia min ilmi bil malail a'la iz yaktasimun. Tidaklah ada padaku informasi atau pengetahuan tentang pertikaian malaikat di langit seketika mereka bertengkar dengan Allah. Tidak ada. Aku tidak tahu loh, sedikit pun aku tidak tahu. Artinya Muhammad bin Abdullah, khususnya yang alam dada beliau,
itu tidaklah Allah dan Rasul. Satu. Dan tidak pula dia dijadikan 8.000 tahun sebelum Adam. Tidak. Kalau dia dijadikan 8.000 tahun sebelum Adam, sebelum, pasti tahu dia cerita ini. Pasti. Tapi kan dia tidak tahu. Ini maksud saya. Gitu. Ya. Bahkan beliau ini hanya sebagai pengingat gitu nah. Ya, sebagai pengingat. Bahkan beliau juga termasuk orang yang hampir menolak cerita ini. Nah, mari kita lihat dari sini ya. Nah, dikatakan bahwa ini ayat 65. Perhatikan ini. Kul. Jibril itu ngomong kayak Muhammad. Muhammad, ngomong Muhammad. Nah, inama ana munziru. Tidaklah aku ini kecuali tukang sampai, tukang beri kabar aja. Artinya apa? Kamu terima jadi, tidak terima tidak apa-apa, tidak tanggung jawab saya. Nah, kalau menyampaikan tanggung jawab saya karena saya disuruh. Gitu. Nah, wa ma min ilahi ilallahu wahidul qahar. Nah, aku ini ingin berita atau menceritakan kepada kamu. Aku hanya menyampaikan kepada kamu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah Qahar. Waktu itu Muhammad bercerita tentang Allah. Tentu ada hubungannya dengan aras. Sudah. Nah, kemudian Muhammad cerita lagi tentang Rob. Artinya Allah ini tidak Allah lagi, tapi sudah berhubungan dengan Hamdu atau Alhamdu atau Ahmad, maka namanya Rob. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghafur. Ini terperinci betul ayatnya ini. Rob langit, Rob bumi, Rob apa yang ada di antara kedua-duanya. Jadi pada posisi Rob inilah Allah itu menjadikan langit dan bumi. Pada posisi Rob, bukan pada posisi Allah, ingat itu. Siapa yang ngomong itu? Jibril sendiri. Kan ada kalimatnya pada surat Luqman ayat 25 itu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Muhammad, jika kamu tanyakan kepada Yahudi, Nasrani dan tokoh-tokoh Majusi itu, siapakah pencipta langit dan bumi? La yaquluna Allah, pasti mereka mengatakan Allah. Tapi apa kata Jibril? Kul Muhammad, katakan hai Muhammad, sampai jelaskan bukan Allah atau tidak lagi Allah, melainkan alhamdulillahi bal aksarhum la ya'lamun. Ya, berikan langit dan bumi serta isinya itu adalah alhamdulillahi bal aksarhum la ya'lamun. Kebanyakan mereka tidak tahu. Termasuk Muhammad juga tidak tahu, kan kasih tahu dia waktu itu. Gitu saudaraku. Jadi kalau Allah itu aras posisinya. Kalau Rob Sidratul Muntaha. Tapi kalau Basyara itu surga saudaraku. Diceritakan semua itu di sini. Gitu. Nah, maka dikatakan lagi kul huwa nabaul azim. Nah, cerita ini cerita besar Muhammad. Kata Jibril pada Muhammad bin Abdullah ya, ceritanya cerita besar ya Muhammad. Dari Allah dia menjelma menjadi Rabb. Ini cerita besar ini. Sangat berat. Jangankan orang-orang sekelas bukan Nabi dan Rasul, Anda saja Muhammad bimbang dengan cerita ini. Tapi karena aku berkata, aku adalah Jibril, ayahandamu Adam, maka kamu akan percaya. Karena padaku ada Allah dan Rasul. Ada Alhamdulillah, ada Ahmad, bukan pada lo. Kemudian antum anhu mu'ridun. Artinya kamu akan berpaling. Kalau aku ceritakan ini, kamu akan berpaling. Makanya banyak orang berpaling saudaraku dari cerita yang saya sampaikan ini. Karena terkesan tidak masuk akal. Sebenarnya bukan tidak masuk akal. Akal itu tidak dilatih ke sini. Tidak diarahkan ke sini dan tidak ditajamkan ke sini. Itu saja masalahnya. Muhammad juga kalau tidak ada Jibril, dia sama dengan kita juga. Bingung juga dia. Tapi karena dia berhadapan dengan ayahanda Adam atau Jibril, dia oke, setuju dia. Gitu. Nah, baru dikatakan makana liya min ilmi bil mala'il a'la iz yahtasimun.
dan aku tidak tahu. Nah, kalau lihat terjemahannya, aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang malaikat langit ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak tahu Muhammad itu. Maka saya katakan seketika kita mendengar bahwa beliau dijadikan 8.000 tahun sebelum Adam, itu tidak, bukan begitu. Karena Muhammad itu mengatakan dia tidak tahu cerita itu. Cerita Adam yang dipersoalkan oleh malaikat dan Allah, dia tidak tahu itu. Nah itu, tapi kita tidak usah mempersoalkan dan tidak usah mempersalahkan. Cukuplah itu sebagai kenang-kenangan kita, sebagai ingatan kita. Oh ternyata begitu ya, oh begini ya, kira-kira begitu. In yuha ilayya illa annama ana nazirun mubin. Tidaklah diwahyukan kepadaku kisah-kisah ini kecuali aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata bagi kamu sekalian. Kata siapa? Kata Muhammad. Aku ini sebagai pemberi peringatan yang nyata. Nyata peringatanku ini, saudaraku. Apa yang disampaikan? Izqala rabbuka lil malaikati ini khaliqum basyaro mintin. Ingat hai Muhammad, kata Jibril, seketika berkata Robnya engkau kepada malaikat bahwa aku hendak menjadikan basyaro mintin, lembaga tubuh dan jasad dari tanah. Waktu itu ada kisah Adam itu, saudaraku, yang diceritakan oleh Jibril pada Muhammad waktu itu. Nah ini kalimatnya, fa'iza sawaituhu wa nafaktu fihi miruhi faqa'u lahu sajidin. Nah ini Robmu itu ngomong Muhammad kepada para malaikat-malaikat yang membantah tadi gitu. Apa bunyinya? Apabila aku telah menyempurnakan penciptaannya Basyaro ini dan telah meniupkan rohku kepadanya, maka tunduklah kamu kepadanya dalam keadaan bersujud. Kan jelas kalimat ini. Apabila Basyaro itu lembaga itu sudah kusempurnakan jadinya, aku tiupkan rohku. Aku tiupkan itu artinya aku berada dengannya sertanya bersamanya. Aku tidak lagi di sini tapi sudah berada dengannya. Makanya malaikatku kamu harus tunduk kepadanya. Artinya patuh, siap jadi asistennya dia. Dan sujudlah sebagai tanda patuh itu. Real adanya, saudara. Oke. Nah. Fasajada malaikatu kulluhum ajma'in. Semuanya sujud. Tidak pandang bulu. Illa iblis istakbaro wa kana minal kafirin. Kecuali iblis. Dia tidak mau tunduk. Iblis ini malaikat juga. Walaupun dia terbuat dari api kan, status kerjanya malaikat juga, petugas Tuhan. Dia ya menyombongkan diri karena dia memang besar. Dia guru malaikat, mursyidnya malaikat. Wajar dia merasa angkuh dan sombong. Nah itu. Qala berkata, Robnya engkau hai Muhammad. Waktu itu, kamu kan tidak tahu tuh, tidak ngerti cerita ini. Nah, aku ceritakan. Waktu itu Tuhanmu berkata loh. Kata Jibril kepada Muhammad. Apa katanya? Ya iblis, ma mana'aka antas juda lima halaktu bi ID. Berkata Rob engkau wahai Muhammad, wahai iblis, kenapa sih kamu tidak mau sujud seketika aku perintahkan sujud dengan dia lembaga tadi, Basyar tadi, yang aku buat dengan tanganku sendiri. Tidak pakai rasul, tidak pakai maba. Loh kenapa? Kemudian iblis menjawab, qala ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, aku kan lebih baik daripada dia, ya Allah, ya Rasulullah, ya Ahmad, ya Alhamdulillah. Aku kan lebih baik daripada dia. Engkau jadikan aku dari api, dia dari tanah. Apa artinya itu? Tidak hanya sekedar mengatakan dia yang terbaik daripada Adam, tapi intinya dia pengen Allah dan Rasul itu nyata pada dia, bukan pada Adam. Karena aku terbaik loh. Tapi tidak mungkin kata Allah. Tidak mungkin kata Rasul. Tidak mungkin kata Rob. Bagaimana mungkin? Kamu itu kan makhluk eksklusif. Bukan makhluk istimewa. Bukan makhluk yang kujadikan dengan tanganku sendiri. Ini modelnya beda loh. Beda atas segala sesuatu. Termasuk para nabi-nabi dan Muhammad juga. Beda nih si Adam ini. Nah, perbedaannya sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kita kembali kepada Ayatul Kursi. Jangan panjang-panjang, kan ini sudah saya ceritakan sebelumnya.
Oke. Nah, jadi kalimat manzalazi yasfa'u indahu ila biizni artinya tidak ada yang mendapatkan syafaat kecuali orang yang diizinkannya. Orang yang diizinkan oleh Ayahanda Adam. Artinya apa? Syafaat adalah milik Ayahanda Adam, bukan milik Nabi Muhammad anak Abdullah. Nah, kalimat marilah kita bersyafaat kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalimatnya lurus, kata-katanya lurus, cuman pahamnya berbeda dengan paham kita. Ya, kalau Nabi itu pembawa, Muhammad itu sifat yang empat tadi. Rasul itulah Rasul, utusan Allah. Ada utusan Allah yang diutuskan, ada utusan-utusan. Ada Rasul yang dirasulkan, ada Rasul-Rasul. Nah, ini yang bersolawat Allah kepadanya, yang berhubungan Allah kepadanya serta malaikat. Siapa? Nabi Muhammad anak Abdullah? Bukan. Adam, saudaraku. Ada data, ada faktanya. Itu. Tolong dipahami ini. Oke? Nah, kemudian wala ya'udu wala yuhitu nabisya min ilmihi illa bimasya. Nah, ini waduh gimana nih ya? Tidak ada yang tahu tentang ini. Tentang pengetahuan ini kecuali yang dikehendaki olehnya gitu nah. Makanya kita sampaikan. Lalu siapa kita? Ya kita hanya hamba. Orang biasa, anak Adam juga. Kita bukan mujadid. Apalagi kita mengatakan kita adalah wujud serta Allah. Tidak sama sekali. Allahu Akbar. Tidak. Orang biasa. Kita bukan mujadid. Kita bukan wujud serta Allah. Kita adalah hamba biasa. Dan yang gini-gini ini biasa. Terjadi pada orang biasa. Apalagi kita tahu linuriyo min ayatina. Di tempat itu aku bukan rahasia ayat kepada mereka yang mau. Kadang dulu kita kan pancing, mari kita ke tempat itu. Di tempat di mana ayat dibukakan Tuhan kepada kita. Tanyakan di situ, nanti ada jawabnya. Makanya kita jawab, kita berani mengatakan. Oke, jadi kita bukan mujadid, bukan serta Allah, tidak sama sekali. Kita adalah hamba yang hidadina, bodoh, sesat, dan tidak jelas benar kata orang banyak itu. Abu Fikri itu bodoh, benar. Karena itulah kita belajar. Abu Fikri itu sesat, benar. Karena itulah kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Abu Fikri itu tidak jelas, benar. Maka itu kita minta kejelasan daripada Allah dan Rasul terhadap semua cerita. Oke. Kemudian nah wasi'a kursius samawati wal ard, kita jelaskan lagi kan sudah jelas. Nah, tinggal wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Tuhan itu, Ayahanda Adam itu yang tidak tidur, tidak mengantuk atau tidak mengantuk, tidak tidur, tidak makan tadi, baginya tidak sulit ngurus langit dan bumi beserta isinya. Tidak sulit, gampang banget. Kenapa? Karena dia adalah Raja Malaikat. Tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Itu kan jelas. Para malaikat harus tunduk kepada Adam. Ya. Kemudian sujud kepadanya. Tunduk itu artinya siap menjadi pembantu Adam. Sujud itu artinya apapun perintahnya laksanakan. Ini instruksi Allah dan Rasul kepada semua malaikat. Maka tidak Adam mengurus itu, tapi ada asistennya, ada pasukannya, ada malaikat-malaikatnya, ada anak buahnya lah begitu. Nah, bagaimana mungkin dia mengantuk, dia tidur, sebegitu besar urusan itu, saudaraku. Maka Adam itulah sejati. Dia tidak akan mati selama-lamanya. Dia abadi. Tidak ada manifestasi beliau. Karena Adam itu terbuat dari tanah, tubuh berjasad. Bagaimana mungkin bermanifestasi? Tidak ada. Tidak ada perwujudan dia itu. Kalau ada, paling tidak wajahnya berubah-ubah gitu nah. Sesuai dengan gaya zaman masing-masing. Jadi pertanyaan saudara, itu apakah ada manifestasi Ayahanda Adam? Tidak. Tidak ada perwujudan dia itu. Dia itulah yang wujud. Tapi Allah dan Rasul manifestasinya beliau itu benar. Oke? Nah, itu saja saudaraku yang bisa saya sampaikan pada kajian yang ke-9. Ini agak nih, aduh, malam tadi begadang, waduh, tidak apa-apa. Yang penting kita sehat, kita segar bahagia bersama Allah Rasulnya.
Selamat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.